Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meigani Widiningrum, NIM 19010200008, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait dengan UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Soal pertama ada materi peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan Indonesia. Jadi materi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu antara lainnya ada persiapan kemerdekaan, berita tentang kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan penyebar luasan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah materi pembentukan pemerintahan Indonesia. Yang pertama adanya sidang PPKI 1, yaitu merumuskan dan mengesahkan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau yang kita kenal saat ini dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, memilih dan menetapkan presiden dan wakil presiden dengan proses pemilihan aklamasi. Yang ketiga, pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua ada sidang PPKI kedua yang membahas tentang membentuk 12 kementerian. Yang kedua, membagi wilayah negara Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang ketiga ada sidang PPKI ketiga, yaitu menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, PNI, dan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Selain itu juga adanya rapat di lapangan IKADA dan juga adanya dukungan daerah terhadap pemerintah negara Republik Indonesia. Yang kedua ada metode yang digunakan dan alasannya. Yang pertama, saya akan menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan metode yang digunakan bagi guru untuk menjelaskan atau memberikan informasi kepada muridnya. Yang kedua adalah metode mobile teaching. Karena metode mobile teaching ini guru bisa langsung terjun untuk menjelaskan materi yang sedang diajarkan. Yang ketiga yaitu metode mengajar sesama teman. Jadi guru itu menunjuk kepada siswa yang pintar untuk mengajarkan kepada temannya tentang materi yang belum dia pahami. Soal ketiga yaitu media yang digunakan dan alasannya. Yang pertama, saya akan menggunakan media cetak. Media cetaknya itu seperti buku. Karena dengan adanya buku, siswa bisa membuat atau bisa memahami pembelajaran itu dengan baik. Yang kedua ada media audio visual. Jadi guru itu seperti menayangkan sebuah video tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada media grafis atau peta. Jadi media grafis atau peta ini guru menunjukkan jalur perdagangan atau jalur pelayaran penjelajahan wilayah maksudnya itu seperti penjelajahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh luar negeri untuk menjelajah wilayah Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini, bagaimana cara guru mengatur kelas supaya kelas itu menjadi kondusif? Yang pertama itu guru harus membuat suasana ruangan menjadi berbeda. Jadi misal seperti seorang guru itu dalam pembelajaran itu tidak membuat suasana pembelajar itu menjadi sepaneng ataupun menjadi tegang seperti itu. Yang kedua, guru memperbanyak interaksi kepada siswa. Nah, dengan adanya interaksi ini bisa membuat siswa menjadi lebih nyaman dalam pembelajaran. Misal ketika ada siswa yang ingin bertanya tentang materi pelajaran yang belum dipahami, bisa dengan cara mengacungkan tangan dan guru pun bisa menjelaskan jawaban peserta didik tersebut dengan baik seperti itu. Yang ketiga ada guru bisa memanfaatkan teknologi. Jadi itu guru itu tidak hanya selalu menggunakan media yang ada seperti media buku, media peta ataupun media yang lainnya. Jadi dengan adanya penggunaan media teknologi ini bisa membuat guru itu semakin inovatif dalam melaksanakan pembelajaran tersebut seperti dalam pembelajaran sejarah tentunya. Yang keempat, guru memiliki sifat humoris. Nah, ini sangat penting sekali karena
baik bapak atau ibu guru dalam menerangkan pembelajaran kepada siswanya itu hendaknya ada bagian di mana bisa membuat pelajaran itu tidak menjadi tegang atau bisa dikatakan sepenuhnya gitu. Jadi tidak selalu pembelajaran itu harus dengan mode yang serius dan tegang, dan guru itu harus membuat metode itu bisa menjadi serius tetapi santai seperti itu. Nah, yang kelima ada guru memberikan perhatian yang sama kepada semua peserta didiknya. Maksudnya adalah guru itu tidak membeda-bedakan mana yang lebih pintar, mana yang kurang pintar dalam memahami pembelajaran. Jadi guru itu harusnya merangkul anak didiknya supaya kita bisa sama-sama menuju kesuksesan bersama. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan jawaban ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.